of Nusantara, where legends are born. Setelah diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bakal menjalani agenda selanjutnya, di mana agenda selanjutnya adalah mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno yang notabene adalah markas dari timnas Indonesia. Dalam kunjungannya ke Stadion GBK, ada beberapa kesan yang didapatkan oleh Kluivert, di mana kesan itu disampaikan langsung oleh salah satu pengurus GBK. Salah satu kesan dari Kluivert adalah soal aura yang dimiliki oleh Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Selain ke GBK, nantinya Patrick Kluivert juga harus belajar soal budaya dan kebiasaan masyarakat di sini. Hal itu dilakukan sebagai bentuk adaptasi. Soal budaya, hal ini pastinya sangat berbeda dengan yang ada di Belanda. Lantas, apakah Kluivert mampu melakukannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Patrick Kluivert akhirnya menjadi sosok pelatih yang bakal menggantikan peran Sintayong sebagai nakoda baru timnas Indonesia. Mantan pemain Barcelona tersebut dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Kini tugas berat bakal menanti Patrick Kluivert, yakni meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Misi yang harus ia tuntaskan tahun ini, karena fans Indonesia tampaknya sudah tidak peduli proses lagi usai mereka dikecewakan oleh PSSI. Untuk mewujudkan misi itu, maka Patrick Kluivert mau tak mau harus segera beradaptasi, karena Indonesia adalah negara baru dalam hidupnya. Soal adaptasi, hal ini dimulai ketika Patrick Kluivert mengajak beberapa pemain timnas untuk makan bersama. Tujuan makan bersama adalah agar chemistry mereka terbentuk dan saling mengenal satu sama lain. Pemain-pemain beruntung yang menjalani makan bersama dengan Kluivert adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari. Mereka dipilih karena kebetulan jaraknya dekat dengan Patrick Kluivert yang berada di Jakarta. Kluivert berkunjung ke GBK dan mengagumi auranya. Usai makan malam bersama, agenda selanjutnya yang dijalani Patrick Kluivert adalah berkunjung ke Stadion GBK. Ia tampaknya kepo dengan stadion yang selama ini menjadi markas timnas Indonesia tersebut. Dalam kunjungannya itu, Kluivert mengecek beberapa bagian, misalnya bagian dalam Stadion GBK. Selain itu, dirinya juga mengecek beberapa lapangan latihan yang ada di sekitar stadion. Dan sebelum meninggalkan stadion, Kluivert memberikan sebuah salam kepada fans Garuda. Salam itu sendiri diunggah oleh tim media sosial Timnas Indonesia. Hi Garuda fans, we're ready for the next chapter. Lebih lanjut, usai GBK mendapatkan kunjungan dari Patrick Kluivert, pengurus stadion tersebut kemudian menjelaskan kesan yang didapatkan oleh Kluivert. Di antaranya adalah ketika GBK dianggap sebagai stadion yang memiliki aura berbeda hingga rasa kepo Kluivert soal letak koreo yang sebelumnya dipasang oleh Ultras Garuda. Soal koreo, Patrick Kluivert pasti berharap hal itu kembali terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah. Dan harapan Patrick Kluivert pasti terkabulkan, karena sebelumnya Ultras Garuda telah menyiapkan 3 koreo besar untuk memberikan teror kepada para pemain Bahrain. Patrick hari ini apa aja Pak? Melihat GBK secara keseluruhan, jadi dari mulai lapangan ABC sampai ke stadion utama, tapi secara secara basicnya saja gitu, overall saja. Apa Pak pertama kali dia sampaikan ketika masuk ke GBK apa Pak? Pertama kali dia rasakan tuh karena dia sudah melihat tayangan sebelumnya, dia Di juga video merasakan, gitu, Pak? iya maksudnya dengan pertandingan sebelumnya, dia yakin ini sangat amazed dengan kondisi aura GBK. Oh auranya ya? Iya betul. Ada yang disampaikan Pak saat kunjungan tadi Pak? Dia menanyakan di posisi mana pada saat kemarin ada koreo.
Justru yang menarik dari sisi itunya, karena dia merasa itu supporter Indonesia itu luar biasa. Berarti tadi nggak sampai ke ruang ganti Pak ya? Enggak, ke area itu aja, ke area apa namanya? Enggak di Tribun. Royal Box saja. Royal Box. Kluivert harus terbiasa dengan budaya dan sikap orang Indonesia. Sebagai pelatih timnas, maka kemungkinan besar Patrick Kluivert akan tinggal di Indonesia. Karena meski timnas tidak bermain, ada pekerjaan yang pastinya bisa dilakukan oleh pelatih berusia 48 tahun tersebut. Pekerjaan yang dimaksud adalah mengamati para pemain lokal yang bermain di Liga 1. Karena dengan pengamatan secara langsung, Patrick Kluivert bisa menentukan pemain mana yang pantas membela timnas Indonesia. Soal budaya di sini, Patrick Kluivert juga harus terbiasa. Misalnya ada beberapa pemain timnas yang beragama Islam. Harapannya Patrick Kluivert bisa menghormati agama dari beberapa pemainnya tersebut. Maka dari itu, Patrick Kluivert harus belajar apa itu agama Islam agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi dengan pemain. Soal agama sendiri, sebelumnya telah dilakukan oleh Sintayong, di mana ketika azan berkumandang, ia sengaja menghentikan latihan untuk menghormati pemain timnas dan orang Indonesia yang beragama Islam. Sehingga kini menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert apakah dirinya mau belajar soal Islam atau tidak. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. Red and white. Baru datang sudah di-prank fans Indonesia. Ada satu hal lain yang harus disadari oleh Patrick Kluivert, yakni tentang kegilaan fans Indonesia. Soal ini, Patrick Kluivert sudah merasakannya ketika dirinya dirumorkan bakal menjadi pelatih timnas Indonesia. Saat itu, akun Instagramnya mendapatkan komentar yang sangat banyak dari para Ultras Garuda. Puncaknya terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Kluivert tiba di Indonesia. Ketika di bandara, dirinya ternyata sudah ditunggu banyak fans dan media. Sebuah hal yang pastinya membuat Kluivert belum terbiasa dengan perlakuan fans Garuda. Selanjutnya, perlakuan unik kembali ditunjukkan oleh salah satu fans Indonesia. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda. Di mana dirinya mencoba melakukan prank kepada Kluivert. Fans itu menemui Kluivert dan meminta tanda tangan dengan jersey AC Milan, tim yang dulunya pernah dibela oleh Kluivert. Tapi saat meminta tanda tangan itulah fans tersebut malah mengenakan jersey Inter Milan, yang notabene adalah rival sekota dari AC Milan. Awalnya Kluivert protes, namun akhirnya dirinya luluh dan memberikan tanda tangan kepada fans tersebut. Very popular Indonesia. What are you doing? Inter Milan is my circus. Wait. Sign here. What are you doing? Lu pakai Inter sih. Meskipun kemarin saya sempat vokal menolak Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, tapi karena keputusan sudah diambil, kita harus semua bersama-sama dukung keputusan tersebut. Demi timnas, demi Piala Dunia. Coach, waarin Indonesia naar de kampioenschap, ja? Jazeker. Jadi itulah beberapa adaptasi yang saat ini coba dilakukan oleh Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Semoga adaptasinya lancar dan bisa memberikan pengaruh besar dalam performa timnas Indonesia di laga selanjutnya. We score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.